segala ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kemuliaan dari dalam hati kami Tuhan. Silakan duduk saudara di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kau memberikan sukacita bagi kami, melebihi mereka ketika mereka kelimpahan anggur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan yang begitu dalam di dalam hati kami. Kami percaya Engkau sungguh memperhatikan kehidupan kami ya Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Sungguh besar kasih dan setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Dengan kasih Kristus saudara, saya untuk kita semua bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
Sebab Dia yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Sebab Dia yang sanggup untuk memulihkan kami. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan kami, Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang sanggup, Tuhan, untuk memberkati kami. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sebab hanya Engkau yang sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Engkau sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup kepada hamba-Nya yang bawakan firman Tuhan. Dia sanggup memulihkan bahwa sesungguhnya Engkau ada di sini, Tuhan. Mengucap syukur buat hari ini. Mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan. Mengucap syukur karena Engkau masih berkenan untuk kami temui. Dan kami percaya kalau kami bertemu dengan Engkau, karena Engkau adalah Allah. Engkau berkuasa. Engkau kenal kami. Dan Engkau juga mengasihi kami. Dan Engkau juga mau melakukannya bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami datang kepadamu pada pagi hari ini, walaupun mungkin kedatangan kami penuh dengan kekurangan, dengan segala permasalahan, dengan segala persoalan yang kami rasa begitu berat dan sukar, kami percaya Tuhan, bagimu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa. Ya Tuhan, Engkau adalah jawaban atas setiap persoalan kami. Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau Allah yang memperhatikan. Dan kalau kami ada sampai hari ini, sebagai mana kami ada, kami berdiri, kami masih bernafas, itu semua anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, dalam anugerah-Mu itu masih banyak rencana-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya teruslah bekerja, teruslah berbicara, dan kami akan taat kepadamu. Biar kiranya segala hormat, puji dan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kini saatnya kami mau duduk diam. Kami akan membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Sebab saat yang Kau yang berbicara. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu memulihkan. Firman-Mu menyembuhkan. Firman-Mu mengubah. Dan firman-Mu itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita bisa bersama-sama, walaupun kita belum bisa seperti dulu gitu ya, berhadap-hadapan, tapi kita dekat di dalam doa. Karena Tuhan selalu mempersatukan kita, setiap kita. Tetap pakai masker ya, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, mobilitas dikurangi. Kalau nggak perlu-perlu, udahlah di rumah saja dulu. Work from home juga bisa bukan? Tuhan nggak pernah kehabisan cara untuk terus memberkati kita. Tetap sukacita, tetap semangat. Apapun keberadaan kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Saudara-saudara yang barangkali ada yang baru pertama kali ini bergabung, ya kami sangat senang. Ya, tentunya kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati setiap kita. Bahkan sampai teman-teman yang jauh sana di luar Indonesia, mereka chat saya, thank you very much. Mereka juga ikut diberkati, ya. Bagaimana caranya? Untung ada Mbah Google yang bantuin mentranslate gitu ya. Teknologi juga bermanfaat buat kita. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melihat satu nas yang isinya tentang suatu pekerjaan yang kita bisa lakukan dan suatu kesatuan di dalam pekerjaan itu. Oke, kita sama-sama nanti kita renungkan ya. Kita akan baca beberapa ayat. Kita lihat di sini dalam Matius pasal yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, yang kita baca adalah satu perumpamaan. Ada seorang tuan yang pagi-pagi keluar untuk mencari pekerja untuk di kebun anggur. Rupanya sedang panen barangkali ya. Dan si tuan ini pagi-pagi, kalau pagi-pagi kira-kira jam berapa ya? Jam 7 mungkin ya. Jam 7 dia keluar, dia cari, lalu sepakat harganya sekian upah sehari begitu ya. Oke, berangkat kerja jam 7. Jam 9 dia keluar lagi. Ada lagi yang nganggur. Yang nganggur, kenapa kau nganggur? Udah kerja tempatku. Kerja lagi. Habis jam 9 jam berapa tadi? Jam 12 ya. Jam 12 dia keluar lagi. Jam 12 itu udah setengah hari itu. Kalau kerja itu setengah hari jam 12. Jam 12 keluar lagi. Dilihat keliling-keliling. Boy, kamu kenapa nganggur? Iya, mau kerja, iya kerja no, ada kerjaan gitu ya. Keluar lagi. Oh jam 12, jam 3 dikatakan ya. Jam 3 itu waduh udah nanggung tuh, udah mau beres kerjaan. Dilihat-lihat masih ada yang nganggur. Kamu kenapa nganggur? Gitu ya. Oh, masih santai-santai. Ayo kerjalah. No, ada kerjaan di kebun anggurku gitu ya. Terus jam 3 tuh keluar lagi. Dan yang terakhir bahkan jam 5 tuan
Tuhannya itu baik ya, Tuhannya ternyata ya. Dia keluar lagi, dia lihat-lihat, maksudnya jangan sampai ada yang nganggur nih gitu ya. Ada ternyata. Ditanya, kau kenapa kau nganggur aja? Dia bilang, ya tadi kita udah baca ya, katanya sebab nggak ada yang ngupah kami ya, kerja kalau nggak ada upahnya gimana. Oh gitu ya, oke deh, kau kebun anggurku, kerja kau di sana jam 5 tuh, bayangin aja. Nah jadi kita lihat ya, dari jam 7, jam 9, jam 12. Kalau jam 7 mah full satu hari ya, jam 9, jam 12 sudah setengah hari begitu. Saya kan biasalah gitu ya, saya biasa di proyek, pekerja, lalu lembur lain lagi tuh urusannya tuh. Nah ini pekerja nih, bekerja semua. Nah kita nggak bicara lah soal itu, tapi ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa mereka semua ya dicari untuk bekerja. Artinya diberi kesempatan untuk bekerja. Asal mau. Kamu nganggur aja di pasar. Iya kenapa? Nggak kerja. Nggak ada yang upah. Mau nggak kerja? No, kebun anggurku. Ogah, nggak mau. Salah sendiri. Begitu bukan? Nah, kalau mau ternyata ada pekerjaan ya, semua mendapat kesempatan itu. Bayangkan ada yang udah jam 12 baru ayo kerja, wah gitu ya, udah setengah hari tuh. Ada yang udah jam 3, bahkan yang udah jam 5, ntar jam 6 selesai nih, waduh tapi lumayan deh gitu ya. Nah ini si Tuhan mencari. Artinya semua mendapat kesempatan untuk bekerja, asalkan dia mau. Bapak Ibu Saudara-saudara, COVID ini memang membuat jadi banyak masalah, bukan? Banyak teman-teman pengusaha mulai berpikir gitu ya. Pekerja-pekerja juga mulai jadi agak was-was keadaan, sampai kapan nih gitu ya, seperti itu. Tetapi memang dunia tidak pernah ada berita yang baik. Berita yang baik cuma ada di dalam Injil. Artinya Allah Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Kalau kita lihat tadi di sini ya, kita lihat ternyata si tuan pemilik kebun anggur itu, dia memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bisa bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang nas ini mengandung suatu pengertian yang luas dan dalam. Tapi kita yang sederhana aja deh, kita lihat apa yang memang kita baca, bahwa dari jam sekian masih mestinya kan, kau kenapa nggak kerja? Nggak ada yang ngupain. Sebenarnya kau bisa kerja, cuman ini udah tanggung. Ini udah jam 3 nih, udah nggak bisa. Kalau mau besok ya pagi-pagi jam 7 gitu ya. Itu pun kalau ada kesempatannya. Atau wah kamu sih kenapa nggak pagi-pagi? Kamu kenapa terlambat? Nah nggak begitu ya. Kepada Allah tidak pernah ada kata terlambat. Kepada Allah tidak ada kata nanggung, tidak ada kata sia-sia, tidak. Semua diberikan kesempatan asal mau. Jadi kita harus tetapkan hati kita, tidak ada yang sukar bagi Allah. Allah tidak pernah terpengaruh oleh pandemi. Kita bekerja, kita aktifkan, kita berusaha, Allah memperlengkapi kita. Ini yang kita baca, biar kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita. Artinya kesempatan itu diberikan kepada kita. Bagaimana caranya? Tuhan bisa buka jalan. Nah, kita akan baca beberapa ayat apa yang menjadi sikap ketika kesempatan itu ada. Oke? Ya, nanti kita renungkan bersama-sama ya. Mari kita buka. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan.
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Singkat ya. Buanglah dusta. Apa sih artinya? Artinya jujur. Halo. Terus apa lagi? Berkata benar. Buanglah dusta, berkata benar, sesama. Jadi bekerja dengan jujur dan rajin. Ini Efesus ya, kita belajar dari ayatnya bunyinya begitu. Jadi kalau kesempatan itu ada, kesempatan bekerja, maksudnya bekerjalah dengan rajin dan bekerjalah dengan jujur. Itu adalah modal kita. Ini diajarkan oleh Efesus begitu. Rajin dan jujur itu harus banget. Kita lihat Daud ya. Coba kita buka lagi 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Halo Bapak Ibu Saudara, tahu ya kisahnya ya? Si Nabi Samuel ini ditugaskan, kau pergi ke rumahnya Isai, nanti di situ ada yang akan kusuruh kau mengurapi jadi raja. Diperiksa satu-satu, wah ini gagah, ganteng, cakep nih prajurit. Waktu mau diurapi, bukan katanya. Yang ini nih, kayaknya baik nih, pendiam, rada pendiam, pinter nih. Begitu mau diurapi, bukan juga. Oh yang ini. Lalu si Nabi Samuel bilang, "Tuhan, yang mana nih? Semuanya udah ini." Tanya lagi, "Isai, ini semua anakmu segini nih," gitu ya. "Mana lagi?" Gitu kali ya kalau bahasa kita ya. Kata si bapaknya nih, "Ada sih satu lagi, cuman ya lagi menggembalakan kambing," gitu ya. Jadi si bapaknya juga nggak yakin nih, sebab ini anak menggembalakan kambing. Nah, kita mau merenung sedikit. Ini yang menggembalakan kambing ini pasti anak rajin nih. Ya. Kalau dia bukan anak rajin, pasti di rumah tuh lagi tidur-tidur, lagi main game. Halo. Ini pasti anak rajin. Dan ini anak jujur. Ya. Sebab dia sedang menggembalakan kambing domba. Dan bukan sekali-sekali itu, tiap hari rajin bekerja. Rajin bekerja dengan giat, dengan jujur. Dan si anak muda ini ya udah, dia pokoknya lakukan aja tugasnya dengan baik, dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Nggak pernah kepikir tuh, aku nih menggembalakan kambing domba nih, nanti aku akan jadi pengusaha atau jadi raja. Wah, boro-boro mau jadi raja, nggak kepikir. Aku menggembalakan kambing domba. Ya paling pol nih ya, kalau kambing domba nanti kalau dia udah mau bisnis paling jadi bandar kambing, begitu bukan? Kalau ini kambing domba jadi bandar kambing. Kalau dia mulai memperbesar lagi, jual sate kambing, diberkati, paling pol begitu bukan? Halo, itu menurut logika. Tetapi enggak begitu menurut Tuhan. Si pemuda yang rajin ini dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan tekun, dan dia itu jujur gitu ya. Lalu Tuhan mengangkat dia. Jadi dia juga nggak pernah mikir, dia nggak tahu, belum tahu Daud, belum tahu bahwa begitu pulang ya itu udah ada tamu nabi yang mengurapi dia jadi raja. Aku pikir dia pasti kaget nggak ya? Ya nggak tahulah. Pokoknya saat itu dia nggak tahu
Dia cuma melakukan tugas dan ternyata Allah mau ngangkat dia. Bukannya setengah-setengah, dia dalam pengurapan raja. Itu cuma contoh. Jadi kata Efesus, kalau engkau mendapat kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan rajin, dengan tekun, dan dengan jujur. Jangan bulan apa-apa udah mikirin, jangan, itu mah urusan Tuhan. Contohnya itu si Daud, dia bekerja dengan rajin, dengan jujur, dan Tuhan angkat, ya. Bukan gak mungkin kedudukanmu juga akan Tuhan angkat. Tuhan bisa menggerakkan atasanmu, bisa menggerakkan siapa saja. Pokoknya Allah itu gak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Amin. Nah, demikianlah satu hal dari Efesus berkata, kerjakan dengan baik, dengan jujur, dengan tekun. Ayo kita lihat lagi ayat lain lagi ya. Nanti kita renungkan lagi. Kita buka 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Baca. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Artinya gini, kalau kita punya kesempatan untuk bekerja, tadi kan kita udah bilang semua dapat kesempatan pada akhirnya. Kalau kita dapat kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan tanganmu sendiri, kata Rasul Paulus. Apa sih kira-kira? Maksudnya gini nih, kita harus jadi contoh, harus jadi teladan. Kalau kita punya bawahan, kita harus bisa memberikan contoh, memberikan teladan yang baik. Jadi kita kerjakan, mereka lihat, mencontoh kita, kita bisa jadi panutan. Nah itu dia, itu sangat dibutuhkan ketika kita mempunyai kesempatan untuk bekerja. Jadi contoh, jadi teladan, jadi panutan. Bapak Ibu Saudara, ada satu kesaksian. Ada seorang ibu menulis surat mengucap syukur. Pak Pendeta, terima kasih sudah berdoa dan seterusnya. Dia bercerita gini. Ketika memasuki COVID, ya dia bekerja lalu dirumahkan. Padahal dia ini karyawan yang dibutuhkan, seorang ibu. Sudah itu perusahaannya tambah lama tambah susah, akhirnya diberhentikan. Suaminya juga bekerja, lalu sama keadaannya juga. Anaknya masih kecil dan dia juga ada ibunya, ada saudaranya dan lain-lainnya. Keadaannya begitu sukar, begitu sulit. Yang dimakan persediaan pun makin menipis. Tulis sama saya, ya, dengan air mata. Namun dia tidak pernah putus asa. Dia berdoa, ya, beribadah. Dia bilang terima kasih karena kita selalu mendoakan toh, bukan cuma kesehatan, Tuhan berikan berkah, berkat gitu ya, damai, sukacita dan sebagainya. Lalu dia bilang begini, tiba-tiba dia dipanggil oleh satu perusahaan, ya, yang dia itu nggak ngelamar, dia juga nggak kenal, dia juga pokoknya nggak tahu lah bagaimana caranya. Kan selalu kita bilang bahwa Tuhan itu nggak pernah kehabisan cara, bukan? Tiba-tiba dia dipanggil, lalu sedikit diinterview, lalu dia mulai bekerja. Dia katakan, saat saya menulis surat ini sebagai ucapan syukur, ini adalah ketika saya bekerja sudah sebulan, gitu ya. Aduh, saya bilang bersyukur. Dia mulai ada berkat lagi, lalu dia mulai
istilahnya bisa bernafas lagi. Tadinya udah mulai aduh gimana nih dia udah pusing begitu bukan? Terus juga bukan cuma itu, sekarang suaminya pun sudah mulai dapat pekerjaan lagi, artinya ya sudah mulai ada terbuka lagi. Nah itu yang tadi kita katakan bahwa kesempatan itu bisa ada. Cuma bagaimana sikap kita, yang tadi kan Efesus bilang bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan rajin, begitu bukan? Ya ada satu, aku mau pindah, wah jangan pikirkan pindah dulu. Di mana engkau berada, berdoalah agar tempatmu bekerja itu juga diberkati. Jadi keberadaan kita itu jadi berkat. Dan seterusnya kita lihat Tuhan buka jalan, Tuhan pelihara. Ini bukan cuman ini cuma satu contoh aja. Pasti banyak saudara juga mengalami itu. Artinya tentu untuk hal-hal yang berbeda bukan? Tetapi Tuhan Allah yang sama, Dia bisa melakukannya bagi siapa saja. Dan tadi dikatakan harus jadi teladan, beri contoh yang baik. Jangan, wah ini enggak ikut-ikutan, enggak begitu. Beri contoh yang baik, jadi teladan. Disitulah kita akan tampil, akan terlihat siapa kita dalam kesempatan itu. Kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-31. Amsal pasal 31 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Bapak Ibu Saudara, ini satu ayat yang bercerita tentang istri yang cakap, yang patut diberi pujian. Salah satunya nih, dia itu bangunnya pagi-pagi waktu masih gelap. Bukan bangunnya udah jam 10, udah jam 2, enggak. Dia bangun pagi-pagi waktu masih gelap, dia siapkan, dia bereskan semuanya, lalu dia bagi tugas. Kalau ada asistennya gitu ya, dia beri tugas, kamu kerjakan ini, kerjakan itu. Nah itu dia. Ini adalah artinya rajin, tekun, tidak malas, dipuji sama Salomo. Ini adalah istri yang cakap. Yang terakhir, jadi apa yang kita lakukan ketika kesempatan itu ada? Dan yang Salomo katakan, dia bangun pagi-pagi, dia kerjakan segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa kita tangkap, kita baca, kita uraikan, dan kita bisa melihat. Ya, hal pertama, kesempatan pasti ada sama kita karena Allah memelihara kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bekerjalah dengan baik, dengan jujur, dengan semangat, ya. Artinya terus kita jadi teladan, kerjakan dengan tangan kita, jangan cuman teori doang gitu ya. Kerjakan dengan tangan kita, jadi contoh. Dan bangun pagi-pagi, artinya nggak usah nunggu perintah dulu baru kerja, enggak. Kita udah tahu, kita kerjakan saja. Dan nanti akan kita lihat bahwa dengan begitu berkat Tuhan akan menyertai. Saya rasanya masih mau kasih banyak ayat yang akan membuat kita jadi tenang, membuat kita jadi yakin bahwa dengan kerajinan itu harta bertambah. Dengan kerajinan itu sukacita bertambah. Ada ayatnya. Artinya dengan kerajinan itu kesejahteraan, damai sejahtera. Ini semua dimulai dari kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan hari ini, kesempatan kita hidup juga kesempatan. Itu sebab itu kesempatan itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Dan hari ini adalah harinya kita beribadah, kita mengucap syukur, dan Tuhan kasih kesempatan, dan kita siap untuk bekerja dengan semangat. Oke, lakukan itu, dan Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa.
mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini kami bersama-sama merenungkan firman-Mu yang membuat kami menjadi semangat kembali, bahwa Engkau Allah yang kaya, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang juga yang memelihara hidup kami. Engkau memberikan kepada setiap kami kesempatan itu, dan berikan kami kekuatan untuk siap melakukannya. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan dengan sepenuh hati dan menjadi berkat. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bersama-sama beribadah kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa kedatangan kami tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan ketika kami datang kepadamu, ketika kami berdoa, ketika kami memohon, maka Engkau mempercayakan kami, lalu Engkau melakukannya bagi kami. Berdoa untuk setiap pribadi Tuhan, apabila ada mereka yang kurang sehat atau terganggu kesehatannya, di dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan kesembuhan itu, jadilah sembuh. Demikian juga untuk setiap mereka yang terganggu dalam hubungan keluarga ataupun ekonomi ataupun apapun permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau lebih besar dari setiap permasalahan kami. Engkau akan melakukannya kepada kami. Apapun yang Kau percayakan kepada kami untuk kami lakukan sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang berniaga, mereka yang berusaha, mereka yang berdagang, berkati Tuhan. Mereka yang bekerja, kesempatan yang Engkau berikan, Engkau berkati mereka di tempat pekerjaannya, berkati tempat dia bekerja. Malaikat Tuhan akan menjagai engkau, menjadi asisten pribadimu. Kami juga akan berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, Kau berikan hikmat dan akal budi. Demikian juga Engkau cukupi biaya-biaya kebutuhan pendidikan mereka. Jagai ketika mereka di dalam perjalanan dimanapun mereka berada. Jagai dalam pergaulan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan hari ini Tuhan adalah hari kemenangan, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara kami seiman. Dimanapun kami berada, dalam setiap rumah tangga kami masing-masing, bahkan sampai teman-teman yang jauh di luar Indonesia sana, Engkau berkati Tuhan, karena Allah yang sama, Allah di dalam nama Yesus Kristus yang memelihara dan menjamin kehidupan kami. Dan kembalikan kami pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini beribadah, mengucap syukur dan diberkati oleh Engkau. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
Meskipun di dunia ini